Kan itu orang hebat. Apa yang dipilih? Apa berdasar definisi? Apa berdasar kehendak yang milih? Lo kamu hidup pinter, tumben. Tumben hidup pinter. Alam raya ini milik Allah. Dan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih tidak dipilih itu terserah yang punya apa terserah kita. Apa terserah kriteria, apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, orang-orang itu saya pilih. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya, boleh nggak punya HP buruk? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya, beli HP mahal, medium, dan paling buruk. Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Nggak boleh, Gus, orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus siapa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini. Nak wong sugih HP ini kudu larang. Nak wong alim kudu bojone ayu. Sing kudu darani kudu ayu ku sapa? Nak maji jalan yang dumbu swarga, lho kudu iku sing swargane mbahmu tapi kudu. Nah, kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Komunitas Muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Yuk. Ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi ya butuh sepuro. Enggak boleh doakan Nabi gitu, enggak boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Enggak boleh pakai ighfir lahu. Masalah kita tahlilan apalem donga iku terus kamu gunakan. Misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kapundhut ditalkin, nak ditakoki waman rabbuka piye. Terus Nabi warai waman nabiyuka. Mesti Nabi yo pro, lah aku Nabi coba takoki. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan Ora usah ngono. Paham ya napa? Ndak usah ngono, mayoritas saya, tapi ora usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam damai ya bagus, tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Di mana-mana yang Islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Toh yang tukaran nggak pernah maklumatkan diri ini percontohan janda. Ya biasa saja. Saya ulang lagi ya. Maka menurut saya enggak akan benar pendapat Khawarij atau pendapat Islam yang keras bahwa orang dosa besar itu keluar dari Islam. Karena ketika Allah mengatakan kemudian aku pilihkan kitab ini, tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, itu diantara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian tetap zalim. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Paham ya? Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai akte Indonesia, ya orang Indonesia. Kemudian ada yang penjahat, ada yang maling, kita penjara. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Enggak kan? Sama ketika orang Islam menjadi zina dan fasik koruptor, keluar dari Islam enggak? Enggak. Karena Allah tetap bilang famin. Apa? Famin. Jelas ya? Wes kayak ngarah Khawarij. Kenapa? Kalau Khawarij cara berpikir itu ekstrim. Setiap dosa besar itu mengeluarkan orang dari status Islam. Oh, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau itu iya, kita akan kehilangan banyak orang nopo Islam. Makanya Nabi nanti ngendikan, saya berharap yang nanti masuk surga dari umatku itu separuh, 2/3. Itu kata ulama-ulama. Kalau kita pakai mazhab Khawarij, orang Islam itu tidak sampai 1/3. Karena banyak yang keluar dari Islam. Duwe keris gak Islam, duwe akeh gak Islam, nglakoni jimat gak Islam, nyekel patok gak Islam, dosa gede gak Islam, korupsi gak Islam. Terlalu banyak yang kita usir dari Islam. Lalu kita ngusir atas nama apa? Coba. Kalau atas nama Tuhan kamu tidak Tuhan. Atas nama wakil Tuhan, Tuhan tidak pernah mewakilkan ke Anda. Orang no mandate. Yang kita tahu dari Quran ya ayat ini, tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab ini tak kasihkan orang-orang yang saya pilih, dan orang yang saya pilih itu faminhum zalimul li nafsi, dan sebagian dari itu adalah orang zalim, dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Keluar apa masuk? Masuk.
Meskipun ya yang dolim tetap berstatus dolim. Kayak warga Indonesia, ini semua warga Indonesia. Paham ya? Yang maling ya tetap warga Indonesia. Meskipun ya tetap maling. Jelas ya? Betul ya? Makanya ahli sunnah itu pendapatnya falam nukafir mu'minan bil wisri. Kita tidak akan mengkafirkan orang mukmin hanya karena melakukan dosa. Kenapa ya? Karena Allah bilang faminhum setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasanya Allah disebut istofaina. Tetap orang-orang pilihan. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini tidak sok-sokan ya. Terus yang zalimul nafsi pun potensi dimaafkan sama Allah. Asal dia tobat, dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Malam yuhur kiri sampai nafas terakhir. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu sehingga dadian Allah itu simpati. Itu juga banyak yang diterima tobatnya Allah. Makanya kata ulama-ulama itu, istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu kehendak Allah. Istighfar itu bagian kecil dari syarat-syarat itu. Bisa saja orang tanpa istighfar tapi diampuni Allah. Misalnya Allah dawuh, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu bukan liman yastaghfir tapi liman yasha. Contoh masyhur kan, kamu pernah dengarkan ada orang nakal itu, mau misah itu ya kira-kira lonte atau apalah. Dia datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir, dia berpikir ini kehausan kayak saya. Kemudian dia turun ke sungai memberi minum anjing itu, kemudian Allah memaafkan dia karena itu. Pas itu di semua hadis riwayatnya dia tidak pernah istighfar. Terlalu punya perilaku yang menjadikan dia diampun. Banyak enggak seperti itu? Banyak, makanya wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mayasa itu ya yang digedaki Allah. Bisa saja kalian ini sering istighfar tapi enggak dimaafkan Allah. Tapi delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting, kemudian dimaafkan. Kayak Saharatu Fir'aun itu dia tidak pernah istighfar, tukang sihir Fir'aun. Dia diampuni Allah, dikasih iman tuh gara-gara jadi wong Jogja. Terus ngono tok. Jadi pas mau duel adu sihir. Iku dalah dekne mendingan ya. Qalu ya Musa imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Dadi gara-gara dekne didikan Jogja niku. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Ngapunten jenengan riyen napa kula. Lha iku pangeran itu terus simpati. Wong kok sopane ngono apa? Akhirnya Allah memberi iman gara-gara apa? Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul mulkin. Monggo jenengan riyen. Lah Musa juga Allah juga enggak terima kalau nabinya kalah sopan. Sehingga Allah memerintahkan Musa adalah sopan. Mboten jenengan mawon. Jadi Nabi Musa qala bal alqu. Jadi Nabi Musa enggak jenengan riyen mawon. Jadi coba itu kan unik. Dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah dia sebenarnya satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati, yaitu kesopanan dia dengan Nabi Musa. Imma antulqiya wa imma annakuna nahnul. Nabi Musa juga bilang qala bal alqu moga jenengan riyen mawon. Akhirnya sakar nggih nak ngoten. Makanya Firaun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Saharatu Firaun kan kalah. Setelah kalah langsung iman. Maka kata Firaun, ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa? Jare buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Firaun bilang innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Wah, iku mesti Musa iku gurumu. Padahal dia enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Firaun, wah, mesti wis kenal suwi, mau gayane tok. Mergo gara-gara monggo jenengan riyen. Mboten monggo jenengan mawon. Jadi makanya sampean jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau kita bilang diampuni Allah nunggu istighfar. Enggak. Tentu istighfar penting, kita sepakat. Istighfar itu penting, kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diampuni. Nabi misalnya ngendikan ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Coba. Orang sering istighfar sama kafilul yatim, kira-kira surganya cepat mana? Cepat kafilul yatim meskipun enggak istighfar. Boleh istighfar terus tapi medit ra karuan. Tak jamin pun rokok alamatnya medit jelas nen rokok aku roh. Jelas. Al-Bakhilu qaribun.
minanar, jelas alamatnya deket-deket situ lah, paham ya? Wes jelas as-sakhi qaribun minallah, qaribun minannas, baitun minan nar. Nah al-bakhil baitun minallah, baitun minal jannah, qaribun minan nar. Jadi orang medit itu ya deket-deket situ alamatnya sudah jelas deket-deket neraka. Ana wa kafirul yatim kahatini fil berapa? Apa semua yang dimaafkan Allah Nabi nyebut syaratnya istighfar? Kebaikan fil bahr. Orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan bumi sampai iwak ning laut. Mulane jendur aku sebab jangan istighfar. Aku sing istighfar iki akeh sembrono. Langit bumi no. Mulane kula nu jarang istighfar bukan karena saya sombong, memanfaatkan istighfar mereka no. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mun koman fi samawati nglebokno Jibril, Mikail. Orang-orang keren no, makhluk-makhluk no, keren. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sing ijek belajar tapi belum ketemu. Nanti kalau ketemu tak kasih tahu apa? Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim apa? Orang alim jadi agak ketat. Nah, nanti kalau sudah ketemu wa innal muta'allima. Nanti dicari. Tapi pasti palsu kalau ada itu. Karena semua tagnya itu apa? Alim. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya ya semoga itu masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan harus alim. Saya ulang lagi ya, ini penting sekali. Jadi latihlah jangan punya gerakan takfiri orang lain dianggap kafir, orang lain dianggap kafir karena Allah tidak pernah mengusir hambanya. Meskipun apapun salah najiyah kata Allah tetap faminhum. Apa? Faminhum. Hum itu rujuknya ke yang depan. Jadi termasuk orang-orang yang saya pilih adalah faminhum zalimul li nafsi. Tetap dia di arena itu. Nisbatnya Islam ya tetap di area Islam itu. Meskipun yang ya kayak warga Indonesia coba. Warga Indonesia itu siapa yang terlahir di Indonesia dan ber-KTP berkartu keluarga Indonesia sudah. Nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor. Tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia. Tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum dalim. Tapi rujuknya kan tetap faminhum ikut setengah sangking alladzinas tofaina. Mulane ngaji sing tenanan. Kowe ora usah anut khawarit. Khawarit itu apa? Ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada had, ada hadul qadzab, hadus sariko. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barane apa? Ketek. Tidak bisa. Makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu tidak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah. Maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti. Tapi kalau orang engkek. Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab. Mana numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diartini ora iman. Jika yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia.
Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik, tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim mas malam 12. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih itu sudah difitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar Lailatul Qadar itu kata ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoe ora, berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel dadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Ya tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu, wong Islam kok doku, wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jare orang alim tadi, itu orang umat Islam, Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji, umat Islam. Tapi kadang orang yang sama, ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kumat. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah, ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kumat. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela-ela makhluk itu orang Khawarij karena dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba.
Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-jura. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset. Dengan kamu katakan Islam artinya menjadi aset kan? Bandingkan kalau kamu katakan keluar. Paham ya? Makanya Nabi ngendikan umatku itu apa? Khawarij. Karena ini bahaya. Bahaya. Negara juga gitu. Andai kan kita berpikir ekstrim, yang melanggar negara tidak warga Indonesia. Yang demo tidak warga Indonesia. Sing beda pendapat dengan pemerintah enggak warga Indonesia, negara ini habis. Kehilangan 50% warga Indonesia. Ya biasa saja, yang salah ya salah, tapi tetap warga Indonesia. Kalau secara aturan hukum harus dihukum ya dihukum. Asal objektif, asal adil. Kayak misalnya santri saya, yang santrinya Gus Bak itu siapa? Ya pokoknya sing ngaji. Kamu enggak usah pakai definisi ideal, sing ngaji, sing paham, sing ora ngantuk, sing pinter. Yo ngiyai dul kok. Mana. Jadi nek sing bener piye? Sing santri Gus Bak piye? Ya sing ngaji. Lah sing piye? Ya pokoke anggere sing teko ngowah-ngowah ya wis melok mlebu. Ora paham yo ngaji, paham yo ngaji. Wong didelok kolange itu pokoke anggere sing teko ngono. Malaikat ora niteni sitok-sitok itu paham ta ora iki. Oh malaikat itu ono sing drengki disalahno pangeran, kita jamin. Tapi bukan malaikat elit sing didrengki, ora malaikat elit, malaikat awam napa? Masyhur itu kan. Innalillahi ta'ala malaikatan sayakhina fil ardi yabtaghuna khilaqal dzikr. Terus Allah punya sekian malaikat yang tukang mencari-cari tempat dzikir. Khilaqul dzikri itu tempat-tempat halal haram, tempat-tempat ngaji. Kalau orang toreko ya tempat wiridan oleh maknanya. Tapi kalau orang fikih maknanya tempat diajarkannya halal dan haram. Terus setelah ketemu orang ngaji terus kata para malaikat sing apian, halumu ila buhyatikum. Ini tempat kamu, ini orang ngaji. Kemudian ada malaikat yang agak hasud, tapi entah gimana hasudnya. Pokoknya bilang gini, itu ada orang yang datang ke situ tidak niat ngaji, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Maka ya Allah itu jangan masukkan kategori yang ngaji, karena dia nyari situ, nyari temannya. Kebetulan temannya itu ngaji. Tapi apa kata Allah? Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Wes ngono lah, asal melok gabung tak sepuro kata Allah. Hum alqaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum asal ikut duduk saja, ikut nimbrung duduk saja dengan niat yang macam-macam, tetap tak ampuni kata Allah. Tidak penting kan niat ngaji ku hiburan, alternatif di bang lengo masum pengadepi bojo. Wes gak penting kabeh. Soale anggere melok nimbrung sah. Enak loh? Nah, ya alhamdulillah. Sauni-unimu. Jadi agama itu pokoknya jangan kulino merubah kesestatusan. Makanya itu hebatnya ahli sunnah napa wal jamaah. Setiap ada hadis la iman liman la ahdalah. Tidak ada iman bagi orang yang enggak nepati janji. Semua ahli sunnah nafsiri gimana? Tidak ada iman sempurna, tapi dia tetap mukmin, cuma tidak sempurna. Tidak dihilangkan status mukminnya. Masa orang Indonesia kalau maling enggak orang Indonesia? Lalu kamu buat kemana dia? Ya tetap dia orang Indonesia meskipun tidak ideal sebagai warga Indonesia, tapi tetap orang Indonesia. Jelas ya. Jadi summa awrasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Terus orang yang istofaina itu berstatus faminhum zalimul linafsi. Tapi tetap istofaina, tetap orang-orang apa? Pilihan. Karena kita alhamdulillah apapun fase kita dipilih Allah menjadi orang Islam. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan kita alhamdulillah dengan segala kekurangan kita tetap dipilih Allah menjadi muslim. Ora terima muslim pembawa jalalain, enggak keren ta Mas. Jas napa? Jas. Muslim pecinta Lailatul Qadar. Meskipun salah tanggal. Ayo gumun wae wong. Gak tau mikir ono to kan? Iya, soalnya aku lah ya yakin itu Qadar tanggal 21. Karena suara mayoritas suara Tuhan. Kula ya melok goblok kan. Kula nek malam 21 ya wiridan.
aku tak tambah. Meskipun aku yo rada eskal tapi Gusti niku suarane tiyang kathah nderek mawon. Oh, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran itu tak turunkan pada malam. Jadi normalnya Lailatul Qadar itu berbarengan dengan malam. Tapi ya serasa bu imani biasa lah. Yang mari fitnah, mari wah. Nah biasa. Yang jelas Lailatul Qadar itu bisa kapan saja. Nah ulama dulu bilang ya bisa kapan saja. Cuma kata ulama-ulama bisa saja diturunkan di tanggal itu. Ya bisa itu karena memang nuzulul Quran itu kan tidak semuanya di tanggal 17 sebetulnya. Jadi di mana-mana itu ada simbol-simbol yang dipakai. Istilahnya tanggal 17 itu simbol. Memang kebetulan ada yang tanggal 17. Tapi kita tahu kan yang turun di Haji Wada juga banyak. Coba Haji Wada tanggal berapa? 9 Arafah. Bulan apa? Dzulhijjah. Dan banyak ayat turun Isra Mi'raj misalnya. Ayat Isra Mi'raj turun bulan apa? Rejab kan? Ibu yang ngaji dorah khatam kecangkeman. Jadi Quran itu tidak hanya turun di Ramadan. Ya biasa saja, makanya kayak saya itu kan biasa ngaji Quran, ya setiap saat anggap Lailatul Qadar. Cuma kita ya ikut umumnya orang, Lailatul Qadar itu tanggal 21, 23. Aku lah senang malaikat yang bagian panitia itu ben jelas fokus di tanggal itu. Tapi kamu jangan pernah berpikir menafikan hari-hari lain bagi ulama tertentu, bagi wali-wali tertentu. Mereka ngalami Lailatul Qadar kullailah. Banyak wali yang bilang, saya ngalami Lailatul Qadar kullailah. Maksudnya karena kulalailah zaman Nabi itu pernah dituruni Quran dan semua itu artinya Lailatul Qadar. Tapi tentu ada simbol. Kayak kemerdekaan Indonesia itu dimulai tanggal berapa? 17 Agustus. Sebetulnya ya enggak. Ketika Jepang kalah itu ya sudah merdeka. Dan daerah tertentu sudah lama dulu merdeka kayak Aceh. Karena dia tidak merasakan dijajah Belanda. Daerah tertentu ada setelah diproklamasikan tetap berjibaku dengan penjajah. Banyak enggak ketika diumumkan kemerdekaan masih yang berjibaku ngelawan penjajah? Banyak. Tapi kita butuh simbol. Jadilah kita ngambil 17 Agustus. Ngono kok ra iso. Jadi tanggal itu ada tanggal hakiki, tanggal simbol. Meskipun yang hakiki ya simbol ya hakiki. Dong ya? Ya alhamdulillah. Ayo kok pinter aku yo. Maksudnya ben kulino mikir, ben urip itu gak glonyar-glonyor ora jelas. Wah, lu semoga goblokku barokah menang itu. Karena saya itu kenapa kok tahu goblok barokah itu gini ya. Satu supaya saya tidak takabur ya. Saya akan kecelok wong alim berat takabur. Dua aja wong goblok ya ono pinter ya, Mas. Kaya wong iku lho, kaya wong naik apa jenenge? Naik jambian 17 Agustus apa? Apa? Targane apa? Pajak Bina. Itu kan nilainya hanya berapa yang di atas? Kira kalau di sini berapa nilainya? Ini kalau diuangkan. 1 juta ada. 1 juta. Bagi penonton tuh kan gini. Cek goblok ya demi duit 1 juta grebotan kayak gitu kan gini. Wong barang angel kok dilakoni. Goblok banget kan gitu jare sing ra melok. Tapi ya ndelok ku seneng. Tapi kon melok ora gelem. Lah duit 1 juta ya tak rewangi gitu. Orang goblok ya gitu. Dadi wong alim ku angel. Wis ngerti nak angel maka ora usah melok barang angel kan gitu. Berarti pinter gak wong goblok ku? Tak warai ya. Jadi wong alim itu angel. Maka saya menghindari barang angel. Menghindari barang angel itu satu kepintaran. Berarti orang bodoh adalah pintar. Tawar. Jelas ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Makanya kula nu kadang kok pinter kowe mbak aku. Karena kamu tahu ngalim itu angel. Menghindari barang sukar itu pintar. Berarti wong bodoh itu pintar. Tapi pintar dalam kebodohan. Harus respect. Wong bodoh itu napa? Respect. Dia tahu ngapal Quran angel, ngapal hadis angel, maca jalalan angel. Suatu yang angel harus dihindari. Menghindari barang angel adalah kepintaran. Wes ngono ae. Dadi kadang-kadang lho GR, Gus Bab aku pinter aku. Kok iso? Dia tahu barang sulit kok dikejar. Itu kan satu kebodohan. Wes uni-unimu ngono dadi. Dan kayak syukur dadi bodoh yang syukur karena ternyata punya sisi kepintaran juga. Dalam kebodohan kita ada sisi apa? Kepintaran. Mun kula terusno. Allah itu siapa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadlih.
Allah dirupani dat ahalla kang manggono sapa ladina ing kita daral muqamati ing omah kang dadi hunian aili qomati rumah sing dadi hunian min fadli krana mu anugrahi Allah. Nggih kula nyontokno bolak-balik nggih. Semua ini kita di surga nanti berstatus lamanya-lama itu semua karena fadlnya Allah. Karena amal kita tidak cukup. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah betul orang surga masuk surga karena amalnya tidak, karena fadlnya Allah. Saya berkali-kali cerita dalam kitab-kitab tasawuf diterangkan ada seseorang yang enggak pernah maksiat, hidupnya taat. Kemudian ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Saya karena enggak pernah maksiat, taat terus. Kata Allah, ya sudah kamu di sini aja 80 tahun. Ya kamu enggak apa-apa di surga sini berapa 80 tahun. Si Abid tadi, ahli ibadah tadi protes, katanya surga itu selamanya lama. Iya, kata kamu kan karena amal kamu di dunia kan hanya 80 tahun, umur kamu kan hanya 80 tahun, ya berarti surga kamu 80 tahun dong, karena kamu menganggap surga karena amal kamu. Fair kan? Amal 80 tahun surganya. Tapi kata jenengan surga itu selamanya lama. Sing selamanya lama itu fadolku itu gak ada habisnya. Kalau amal kamu ada habisnya. Terus kata orang tadi, ngimpun Gusti kula mbusga fadole jalan gak aku kecewa jare. Jadi orang itu harus pakai logika. Makanya agama ini ojo nuruti cerdas sing gak punya sanad. Lalu gunanya amal apa? Kalau kita masuk surga mergo fadhole pangeran, bocah kok geblek gendeng campur gak di sanad. Kita ini punya sanad dari guru-guru kita. Kalau semua surga Allah mensifati itu min fadli, ada unsur fadlnya Allah meskipun kita ngamal. Karena tadi kalau karena amal kita hanya sak soleh-solehmu 80 tahun. Iku enak soleh terus. ABG puber pacaran tua dadi mubalek ya ta ora? Ayo ngaku ae. Tua ane delok nduang dutan gede-gede sunah Rasul. Coba kuwapir suwi bareng Islam anyaran sudah di mubalek banyak. Artinya enggak 80 tahun total kita jadi orang apa? Soleh. Mustafa teteng soleh ya lagi gayane saiki khusyuk. Bisa numpak trail gaul. Untung rengono Harley di sini. Nah, kalau karena amal kita berarti kita di surga hanya 80 tahun. Terus kata Allah, ya tapi kata jenengan surga selamanya lama. Yang selamanya lama itu fadl saya. Anugerah saya itu tanpa batas. Makanya kita tetap yakin kita seperti ini nanti di surga itu kabeh fadlih Allah. Seperti nas di sini apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Bukan karena amal tapi apa? Min fadli. Bahwa amal kita itu ikut dipertimbangkan iya, tapi ya termasuk yang dipertimbangkan, bukan segala-galanya. Yang paling menjadi abadi di surga adalah fadlih Allah, karena fadl dan rahmatnya Allah itu yang tidak terbatas. Jelas ya nama ayatnya apa? Alladzi ahallana darul muqamati min fadli. Laya masuna orang kepona ing kita via ing dalam jannah apa nasobun apa kangelan eta abun desi kangelan walaya masuna lan orang menyentuh na ing kita via fil jannah apa luhu pun apa kerepotan. Iya untuk kesip kepayaan minata api saking repot. Li ada mitaklifi krana ora anane mukallaf via ing dalam jannah. Ning swarga supaya enak ora perlu traweh, ora perlu macam-macam. Semen kelon nabi dari sing nganggur-nganggur semen kelon. Nak sing soleh-soleh papan atas sesuai pangeran sesuai kelas masing-masing napa? Sesuai apa? Kelas masing-masing. Nah sing kuapok melarat menawa numpak ampat ngalor gitu tuwabrakno bariku njaluk meneh tuwabrakno meneh. Saking dendame ning donya ora alpat ra iso numpak. Dadi numpak kan ya cemplungno jurang, paham ya. Bariku njaluk apa? Anyar meneh. Bojo ngono sing wayu buak gentine. Saking dendame di bojo elek ning donya. Serapo bos gak masalah ini swarga wis aman apa? Wa dzikrusani uta nyebut sing kedua atabi'i kang anut lil awali maring sing awal li tasri karo nyeplosno binafsi lan nafekno lugu. Maksudnya nasab manane repot, lugu yo manane repot. Kok diatafno berarti bener-bener ning akhirat itu ya ora ono repot, ora ono kangelan. Waladina uta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina, iku lagum tetep kedhe ladina naru jahannam ten neraka jahannam. Orang-orang kafir itu pasti masuk neraka. La yuqta. Maksudnya kafir dengan definisi yang mati alal kufri. Kalau masih di dunia kamu tidak bisa menvonis si A si B pasti kafir karena finalnya adalah di husnul khotimah atau suul khotimah. Maka status sekarang. Kita dikatakan mukmin ya sekarang, yang sedang kafir ya sedang kafir. Bisa saja yang sedang fasik nanti mati soleh, yang sedang soleh nanti mati fasik. Makanya kita enggak berhenti doa apa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita tidak pernah tahu.
Makanya status kafir ya wa matu wahum kufar. Sebagian ayat apa wa matu wahum kufar, status yang permanen adalah dalam keadaan mati, dia dalam keadaan kafir. Tapi kalau masih di dunia gini nggak jelas. Makanya saya suwun ya, kalau kita harus toleransi sebagai warga Indonesia, kalau kamu orang alim, toleransi atas nama agama, karena yang sedang kafir pun tidak jaminan selalu kafir. Jadi kita tidak perlu musuhan, karena memang semuanya tidak mesti. Ya itu kalau atas nama nopo agama. Kalau atas nama negara ya memang kita berkawan atas nama sama-sama bangsa nopo Indonesia. Kalau atas nama agama ya memang nggak mesti juga. Bisa saja mereka husnul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Makanya Allah bilang wa qulu linnasi husna, dengan siapapun yang baik. Lah soal nak diperangi kita perang ra kudu wong kafir. Lah apa dibaca wong Islam ya males. Lagi meneng ae disembelih. Wah. Ya soal itu kan bab sial, bab mempertahankan apa diri. Itu udah harus dengan orang apa? Kafir. Misalnya ada penjahat mau membunuh istri kamu tentu dibolehkan Islam melawan. Paham ya? Makanya di kitab-kitab fikih diterangkan ada bab di mana harbi itu kafir yang melawan kita itu boleh kita lawan. Tapi kata sarah-sarah itu udah harus kafir. Dalam konteks apa? Kita mau digarong orang atau istri kamu mau diperkosa orang ya kamu wajib melakukan perlawanan. Jadi tidak adifa anil dzali adifa anin nafsi. Makanya Nabi mengatakan mangkutila duna mali bahwa syahid. Jadi itu kan disiplin fikih. Makanya ngaji ya. Makanya tatus soleh juga gitu. Orang soleh yang sedang soleh nggak boleh kumo luhur, bisa saja suul khotimah. Kita punya cerita banyak. Misalnya Khalid bin Walid, Wahsy itu kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy karena pembunuh Sayyid Hamzah. Tapi dia mati husnul khotimah. Sa'labah yang punya gelar merpatinya masjid karena selalu itikaf malah suul khotimah. Kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah tahu itu bagus. Karena menjadi mawas diri, menjadi tawadhu. Tawadhu itu ekspresinya macam-macam. Boleh ada ya ulama yang ini cerita aja ya. Ada ulama yang mau dicucuk. Alasannya didik santri atau masyarakat biar hormat sama orang alim itu ya benar. Ada ulama yang nggak kerso dicucuk. Alasannya saya sendiri untuk melawan ujub saya, keangkuhan saya, kesombongan saya. Ini namanya istihad. Boleh bebas orang boleh. Kenapa? Istihad. Abdullah bin Mas'ud itu nggak senang punya santri derekno dia. Karena kata beliau dilatan ditabe wa fitnatan lil mabuk. Yang derekno itu hina, dia khawatir kumo luhur apa? Kiai kalau kelamaan di derekno itu kan kumo luhur. Kadang gawa rokok era gelem, ono sing gawakno. Bahkan nyumet era gelem ono sing nyumet. Padahal kok film geng Cina ae. Geng Cina kan bodoh kan. Kadang kene bangga wong kok geng Cina kok apa. Tapi banyak juga ulama yang mau biar gue iling-ilingan di enggak apa-apa, semua itu istihad. Napa semua itu enggak apa-apa kita. Makanya saya itu ya kadang salaman, kadang enggak. Karena istihad kita banyak. Uwais Al-Qarni itu nggak mau salaman, bukan karena dia menolak salaman, dia takut kalau ada tradisi begitu orang dicucup-cucup terus sombong, itu juga bahaya bagi yang dicucup. Tapi ya salaman tetap sunat, kita tetap yakin salaman itu sunat karena mendidik anak atau masyarakat hormat sama orang alim. Tapi kalau itu terlalu masif, nanti orang yang abal-abal menjadi keangkuhan. Delok wong sakmenake nyucup aku kabeh, keren gak? Keren apa nih? Soalnya jangan ditakdir pun rokok aneh-aneh. Enggak ada yang keren di dunia. Yang keren adalah makanya Salman Al Farisi ketika dia sukses menaklukkan Persia itu mau syukuran. Kata Salman Al Farisi, enggak Jong. Kalau saya nanti masuk surga, saya mau syukuran. Tak undang kan. Kau juga punya rencana syukuran di surga. Nanti tak undang sama. Dan enak kan enggak usah biaya undang. Pesta besar-besaran. Enak seneng dugem-dugem ning kono ora ono maksiat. Sekono go babonmu, widadarimu go. Piro kan widadari piro? 70. Piro Mas? Oke rencana piro Mas? Piro? Rukun 70 Mas. Nanti tak undang. Saya punya rencana, pokoknya sekali masuk surga bersyukuran besar-besar. Kayak tak undang ra ono berarti ning neraka. Tapi nek ngundang aku ra ono beda kelas sembrono gitu. Dataku ora ono ning kelas wargamu ora ono. Kata Salman Al Farisi gini, kamu ndak usah muji saya kan dia dipanggil ya Karim, kamu orang terhormat. Kata Salman Al Farisi, in dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim.
Jadi saking sopannya ashabu Rasulillah itu ada yang dipanggil ya Karim aja tidak mau. Tunggu cung ya, panggilan itu sematkan saya nanti ketika saya masuk surga. Kalau saya masuk surga, fa'ana karim, saya berstatus orang mulia. Tapi nanti kalau saya masuk neraka, fa'ana laim, saya orang yang terhina. Jadi dulu ashabu Rasulillah seperti itu. Terus ada ulama yang melawan nafsunya macam-macam. Misalnya saya milih jarang ada sowanan, saya dapati senang banyak santri sowan. Tapi bukan karena benci enggak. Karena saya takut sebagai orang yang sangat terhormat. Saya ngaji di mana-mana suka yang nggak usah pakai kursi, guling-gilingan kalau saya dan kamu setara. Saya sebenarnya bisa aja minta kursi tinggi koyok ketua MK. Banyak kan ngaji nih serapati ngalim dari gue kursi ning dhuwur, santri ning ngisor gua ya nih kok pinter-pinter. Jebule kitabe maknanan ben ra konangan. Sing ngrasa apa modus. Ya tapi tidak suudzon ya, tapi ya ono tenan, paham. Tapi kalau saya cara berpikir sederhana, kita kan sama-sama umatur Rasulillah, ya sudahlah hadin sawa. Loh, andai kan kamu sanggup maca kitab ya gentenan ra masalah. Kadang ge maca aku ngrungokno, kadang aku maca enggak apa-apa. Nek ana sing wani. Tapi sekali salah tak lorot nah. Jadi dulu sahabat itu biasa. Ada yang cara ekspresi tawaduk kayak Wais Al-Qarni enggak mau salaman karena takut dicucuk. Apa yang ada yang suka salaman karena apa berdasar definisi? Apa berdasar mereka yang melawan nafsunya sendiri apa? Melawan apa? Ya kok mulai pinter tuan. Istri saya itu dari keluarga pondok Jawa Timur. Itu dulu iskal sama alam raya ini milik Allah. Anak saya kalau mau jajan semua di alam raya ini milik Allah. Maka dipilih dari dipilih itu terserah yang punya apa terserah. Sampai sekarang apa terserah kriteria apa terserah definisi iskal janggal. Dalam konteks kita sebagai objek diambil tentu terserah yang punya. Karena dia kemudian Allah bilang orang-orang itu saya pilih. Jawab saya. Nah kalau milihnya Allah berdasar kepunyaan orang yang tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Yang paling harus diganggu anaknya ya orang tua. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang orang tuanya saja. Saya misalnya orang kaya boleh nggak punya HP dunia? Boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya. Itu ajarannya bapak. Saya dulu bapak Sugeng itu biasa juga sama bapak. Boleh. Ya biasa misalnya saya lupa kalau kepen mangan. Orang kaya zaman itu pakai motor bilang harus biasa sama bapak kepandangan. Saya sampai sekarang sama anak saya. Kegoblokan kita ini seperti ini. Karena pikirannya orang tua saya dulu ajarannya yang paling nawang alim kudu dunia. Sing kudu darani kudu ayu sapa. Ini kan enggak nama kita sebagai orang tua kudu kudu soal garis jam tapi kok nyawi enggak terima orang lain disentak suruh nyawi. Dan orang lain itu pembantu hanya karena kamu gaji. Kamu berpikir ngatur hubungan anak dengan pembantu kan karena Indonesia kudu dadi kamu ingin Islam berbasis hubungan hanya karena dunia. Itu ora usah sombong ngono ya. Kowe tapi bisa terima. Enggak boleh doakan Nabi gitu enggak boleh. Ini bukan berarti saya bikin konsep gitu ya. Ini cerita saja banyak guru-guru kita. Saya tahlilan apalam dongo iku terus kamu gunakan. Tapi ya tentu ada orang yang ngajarkan misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus Nabi kabudut ditanya. Ya kalau pas turu ada alternatif ibunya enggak apa-apa. Kalau enggak ada ibunya juga enggak ada. Terus alternatif orang lain kan buruk sekali. Kalau alternatifnya orang apa? Mesti Nabi yo pro. Lah aku Nabi coba takut. Orang tua kita kadang kesuwen oleh didik. Jadi kita ini sering kumo luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan inter. Ojo gugah wong tua ora usah ngono digugah. Akhirnya napa tonggo pernah enggak usah ngono mayoritas sae tapi ora usah GR jadi apa kan? Enggak punya uang. Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah Islam menghilangkan ya bagus. Tapi itu kan tidak hanya Indonesia. Itu ilmu. Di mana-mana yang Islam damai juga. Coba orang paling berat dinyal-nyalan harusnya siapa coba? Toh yang tukaran enggak pernah maklumatkan diri ini percontohan. Jadi mestinya pas kita turut juga ya santai ini sudah tepat. Saya ulang lagi ya. Nah kecuali lama akan benar pendapat jajan minta lagi itu kan ada ukurannya tentu ada apa? Dosa besar itu keluar ukurannya. Tapi kalau fi awali marroh jajan hari pertama di hari itu memang jajan pertama kan enggak boleh. Kitab ini. Kecuali minta yang ketiga keempat itu baru mungkin. Antara yang pertama adalah meskipun mereka sebagian terpenuhi istri saya nerima. Artinya tetap zalim itu tidak menjadi dia keluar dari status Islam. Saya biasa misalnya. Sekarang saya tanya, yang dikatakan warga Indonesia itu siapa? Ya siapapun yang baru datang bergeografis di Indonesia, lahir sebagai jalan-jalan saya orang Indonesia. Karena menurut saya yang paling harus kangelan demi kita adalah orang. Apa dia keluar dari kebangsaan Indonesia? Bukan orang lain. Enggak kan? Padahal saya punya santri ketika orang Islam menjadi zina dan bangsa korupsi keluar dari Islam enggak. Tapi itu kan enggak hukumnya Allah. Karena itu kan hukumnya manusia. Apa? Di santri terus dia ini jelas ngongkon. Itu kan hukumnya manusia. Hukumnya Allah ya enggak ada. Hukumnya Allah ya wong tua be anak-anak be wong tua. Kalau khawarij hukum liyane gaweane manusia yang penting ku anfusakum wa ahlikum dari status. Ora ono santri kaum barang itu bahaya sekali. Gaya-gayanane mubalek karena nanti kalau itu iya kita akan kehilangan banyak orang dalam Quran yang ada ku anfusakum
Makanya Nabi nanti ngendikan yang penting hubungan orang tua anak. Yang nanti masuk surga dari orang lain itu separuh 2/3. Itu kata ulama-ulama. Ya, kalau kita pakai itu yang kedua orang Islam itu tidak sampai seperti. Tapi ilmu ini sudah banyak yang hilang. Banyak balik ngamuk anak Islam. Dua sopan. Aku nang jopo ning dindi wong wedi aku. Anakku dhewe sopan. Bapak dhewe ra sopan. Karena mendahulukan orang lain ngalahkan gak Islam korupsi. Ketika anak era sopan dia gremeng dari Islam. Memangnya dia sopan dalam hukumnya Allah dan atas nama Rasul. Coba. Ketika mendahulukan orang lain itu dalam status hukum Allah dan Rasul dia sudah tidak atas nama wakil Tuhan. Tuhan tidak pernah mewakilkan ke ada dosen ngajar mahasiswanya dengan segala artikulasi yang kita tahu dari Quran ya ayat ini. Ya gitulah baca sendiri di buku. Min ibadina. Ya, gitu. Kemudian kitab ini karena kasihkan orang-orang yang saya pilih dan orang yang saya pilih itu pun zalimul li nafsi. Dan sebagian dari itu adalah orang zalim dan itu jelas bagian dari itu. Artinya keluar apa masuk? Kalau nak mulang wong akeh keluar apa masuk? Nak mulang anak yang tinggal dolanan kadang. Meskipun ya yang zalim tetap berstatus enggak zalim kayak warga Indonesia ini semua warga Indonesia nomor 1 ku anfusakum yang maling ya tetap warga Indonesia meskipun ya tetap maling. Makanya Rasulullah itu ngajari sholat Hasan Husain diajarin sendiri ya, diajak ke masjid, diajarin. Makanya ahli sunnah itu pendapatnya diberi hanya sebagai seorang anak mukminan bil istri kita dibiarkan tapi diajari kebaikan karena melakukan sampai Said Hasan umur 8 tahun sudah menjadi rawi hadis karena memang diajari sendiri setengah sangking itu masuk bagian. Dan itu luar biasa. Anak pas ramadan dalam nggak mau tahu juga sih. Maka ini penting saya utarakan supaya kita ini nggak bantu ngamuk. Terus yang zalimul nafsi pun potensi yang bikin itu sama Allah. Siapa? Yang memulai tobat dan tobat itu sama Allah nggak ada batasnya. Hukum-hukum begini itu harus kita mulai nafas apa? Kayak dipanggil ya Karim. Dan kadang orang itu sebetulnya nggak niat tobat, cuma ada perilaku tertentu dulu orang mobil aja dibukakan, itu juga banyak yang diterima tobatnya. Pas mulya, masya Allah, ulama istighfar itu tidak syarat diampuni. Yang menjadi orang terampuni itu juga sebenarnya istighfar bagian kecil dari syarat-syarat. Makanya saya ngikuti mazhab Salman Al Farisi. Saya diampuni syukuran besar-besaran tak jamin. Misalnya Allah dawuh, waghfiru maduna. Tapi daripada zaman konangan di situ mendingan lima yastaghfir tapi lima. Karena kalau ada undangan nanti kelihatan siapa yang di dalam dan siapa yang memisah diri kira-kira lu saya apalah enggak bisa datang pulang ketika melihat anjing ngeleti pasir enggak ada di situ malah kemarin ngenes kula kemudian dia turun ke sungai kecuali enggak ada di situ malaikat enggak ada Gus di kelas dia mungkin di bawah pas itu di alhamdulillah dia beda nama istighfar kelas Lala punya perilaku yang menjadikan dia diampuni innalillahi wa inna ilaihi raji'un banyak enggak seperti itu. Kami semoga malaikatnya hanya jawab itu. Enggak ada kalau di kelas ini enggak ada. Mungkin di Mayasa itu hanya ada. Ya yang digedaki Allah. Tapi nanti pengurusnya enggak mau ini sering istighfar tapi enggak bisa ini. Kalau beda kelas tapi Delala punya satu perilaku yang cara Allah itu penting. Kemudian karena lintas apa? Dimaafkan negara. Kayak Sakharatu Fir'aun itu dia enggak pernah istighfar. Ya jelas ya kata Salman Al Farisi. Dia diampuni Allah dikasih iman itu gara-gara jadi wong Jogja saya masuk surga. Mana Karim. Jadi pas mau duel aduh itu terjadi. Iku Delala dekne mending semua orang berpikir begitu kan semuanya tahu. Semuanya ada kumul nahnul mungkin. Monggo jenengan riyen napa kula riyen. Gara-gara dekne didikan Jogja niku. Yang nabi saja berdoa. Lah wong ape duel, mestinya tarung itu semakin cepat mengambil kesempatan kan semakin menang. Ini sudah jelas tarung. Nah, kayak apa kita mencintai Indonesia, mencintai masyarakat Indonesia. Lha iku pangeran itu simpati, wong kok sopane ngono. Singapura. Wong Singapura Allah memberi iman gara-gara orang Indonesia itu pemalas ndak kaya orang Singapura nahnul dinamis maju jenengan riyen. Tapi kan urip di Singapura gak gelem. Lah Musa juga Allah juga gak terima kalau nabinya kalah Indonesia ndak kaya orang. Sehingga Allah memerintahkan Musa dalam jenengan Indonesia. Jadi Nabi kalau bal alku dari Nabi enggak jenengan riyen mawon. Engko ana wong goblok ra iso ngaji joban ya dene ra trimo. Angel ngadepi wong lu angel. Itu kan unik. Terus dia tidak ingin diampuni Allah, tapi adalah biasa satu perilaku yang menjadikan Allah itu simpati. Yaitu kesopanan dia dengan Nabi. Dinuna dinul agama kita agamanya orang lugu. Nabi Musa juga bilang qala bal dengan Allah sebagai sial bahwa kita yakin kita namun bergantung ya Allah Subhanahu wa ta'ala dan makanya Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Ketika pertunjukan itu akhirnya kan Sakharatu Fir'aun kan kalah. Allah pasti setelah kalah langsung apapun kondisi Indonesia. Maka kata Fir'aun ini jelas Musa itu guru kamu. Cuma pura-pura saja kamu pro saya. Lah buktinya apa dari buktinya tadi monggo-monggonan gitu. Makanya Fir'aun bilang innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihr. Wah itu mesti Musa itu guru butuh macam-macam itu. Padahal enggak kenal sama sekali. Cuma gara-gara monggo-monggonan tadi itu akhirnya terus pikirannya Fir'aun
Karena kalau Allah yang enggak berkenan mesti kenal suwi gaya netok liwat kuwi faksi selesai. Mergo gara-gara monggo atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya saya yang memegang langit bumi. Jadi makanya sama jangan putus asa. Makanya keliru sekali kalau beda langit enggak jatuh ke bumi karena diampuni Allah nunggu istighfar. Tentu istighfar penting kita sepakat istighfar penting kita sepakat. Tapi itu tidak satu cara-caranya Allah untuk orang bisa diimbadi. Kalau sistem alam langit itu hancur, ana wa kafirul yatim ka hatani fil jannah coba. Tapi kita orang sering istighfar sama kafirul yatim kira-kira surganya cepat mana? Negara tok stabil. Cepat kafirul yatim meskipun enggak istighfar, boleh istighfar terus tapi medit ya semuanya adil. Tak jamin pinjam kembali medit jelas nen rokok aku diundang uji faksi tetap al-bakhilu pokoknya Allah selalu mengingatkan kita angan itu alamatnya dekat situ ya faksi umul jelas aidai koribun minallah kenapa kamu merasa aman di bumi ini setiap saat bisa lebih faksi kata Allah karena bumi itu minallah potensinya minal jannah koribun. Tapi kalau kita ingat itu kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara ana wa kafirul yang benar ini fil benar. Susahnya apa sih hidup benar? Apa semua yang dimaafkan Allah nanti itu syaratnya istighfar. Ngerti masalah yang pengeran orang alim itu otomatis dimintakan maaf oleh langit dan sampai tahlilan ojo ngrameni tok. Dijiwai jalan istighfar. Aku istighfar itu sebaik-baik. Nikmat itu selangit bumi. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya saya sombong memanfaatkan istighfar mereka. Ngomongin imal mola tapi berutu. Dan saya yakin itu lebih mandi timbang istighfar saya. Mengenai Rahman Fisamawati ngobrol Jibril, Mikail, orang-orang keren. Orang dijiwai. Enggak boleh seperti itu. Tapi lumayan. Saya baru cari hadis yang wa innal muta'allim sejak belajar tapi belum ketemu. Lah yuk doa alim kalau ketemu tak kasih tahu mengatasi ahlun nar. Karena hadisnya yang saya baca masih wa innal alim sapa ahlun nar orang alim jadi mau iso istirahat sapa ngake. Jadi ahlun nar ketika disiksa minta mati. Maksudnya mereka minta mati itu tidak merasakan nanti dicari. Tapi nyatanya mereka sudah tidak bisa mati. Berarti disiksa terus. Karena semua teknya itu apa? Walau khofakulan uratin dengan nopoan gum sangking ahlunar. Atau ya kamu alim dibanding yang di bawahnya. Ya, semoga ini masuk apa? Jadi dibanding orang Papua kan kamat jadi tegese kaya oleh malas ingsun wong akeh si malas ingsun kula kafurin saben saben wong sing gerakan kafir di orang lain ing karen ning Allah lan nikmatnya mate karena Allah tidak mengusir hamba ya iklan ya meskipun apa kesalahan dia lan Allah tetap harus kita tidak ya tapi namun itu rujuknya ke yang dekat dari kita termasuk orang-orang yang saya pilih adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia di arena itu nisbatnya Islam ya tetap di area. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat itu siapa yang terlahir di Indonesia dan berKTP dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu nanti tentu yang bajingan tetap bajingan, yang koruptor tetap koruptor, tapi menjadi warga Indonesia terus keluar dari warga Indonesia tetap warga Indonesia. Kira-kira seperti itulah analoginya. Tetap istofaina tapi tetap berstatus faminhum. Tapi rujuknya kan tetap faminhum itu setengah saking alladzina tofaina. Mulane ngaji sing tenanan kowe ora usah anut khawarit itu apa ngamukan. Sidik-sidik wong liya salah itu apa-apaanan. Loh saya juga mangkel be wong dolim. Semua orang soleh mangkel be wong dolim. Tapi ya dihukum saja. Misalnya dalam Islam ada qisas, ada hadul qadzaf, hadus sariko. Ya hukuman saja. Tapi hukuman itu tidak bisa menghilangkan status. Ya sama seperti manusia tetap manusia. Meskipun apapun dia ya manusia. Ya tadi misalnya manusia itu siapa? Ya manusia itu ya manusia. Terus kamu bikin orang yang standar ideal manusia adalah yang berperilaku baik, yang enggak pernah salah. Kemudian kalau Zaid itu maling berarti tidak manusia. Terus barane apa? Ketek. Enggak bisa, makanya kembali lagi dinul aja. Kamu bikin definisi manusia itu enggak usah seangkuh itu. Manusia seperti ini manusia ya sudah, maling ya manusia, orang soleh ya manusia, orang sedengan ya manusia. Lelaki itu apa? Yang punya alat kelamin penis itu lelaki, titik sudah. Sehingga nanti warisannya ya dia lelaki. Sholatnya dia bergaya. Kamu tidak usah bilang gini, lelaki adalah yang cakap memimpin, yang maco, yang kuat. Jika kalau tidak seperti itu namanya perempuan. Terus kamu membolehkan yang seperti ini jadi makmumnya perempuan. Imamnya perempuan sing maco. Kacau enggak kalau agama nuruti logika-logika itu? Enggak, jawab aja. Kacau. Lalu lucunya sekarang banyak kecerdasan yang mengarah ke sana. Makanya agama ini jadi kacau. Karena sudah ada dinul ajais. Agama ini agama ummi. Ya agama ini agama ummi. Kata Allah, huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Ummiyin itu lugu-lugu itu polos. Jadi kalau orang polos misalnya gini. Ini apa? Kira-kira kalau jawab orang polos ini. Jam. Bagus kan jawab jam. Jam untuk apa? Penunjuk waktu ya sudah seperti itu. Tapi kalau orang engkek.
Ini itu apa jam? Itu barang murahan. Bulat kan oleh jawab wis. Ono numpak mobil carry itu apa? Itu black melaku. Yang mobil itu Alphard. Jadi kacau. Enggak boleh agama dibawa ke sana. Apa? Agama di sana dibawa ke sana. Nah itu madzhabnya ahli sunnah apa? Wal jamaah. Ketika Rasulullah ngendikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi, ora kok diarti ini ora iman. Sehingga yang menyala itu tidak iman, tidak seperti itu cara mengartikan ahli sunnah wal jamaah. Karena status itu tidak pernah hilang. Yang hilang hanya kesempurnaannya. Paham ya? Kesempurnaan kita jalani manusia hilang karena kita maling, karena jadi koruptor. Tapi tetap kita manusia. Kesempurnaan kita sebagai orang mukmin hilang kalau kita fasik. Tapi kita tetap mukmin. Paham ya? Makanya setiap hadis gitu kata ahli sunnah la yu'minu imanan kamilan. Wis dong ya. Dong. Ya terus alhamdulillah subhanallah. Ya doa alim semalam rolikur. Malam Lailatul. Aku kadang yang melok goblok aduh. Saya tuh sering dididik sama bapak saya, sekumpul wong akeh ya kudu melok goblok guys. Makanya bapak itu kalau ada orang pidato, bapak kan juga enggak suka pidato juga, tapi ya kerso kadang-kadang, saya pun kadang-kadang kerso. Asal sing ngutus pernah guru, pernah sepuh kadang kerso. Nah, bapak nak bahas pengajian ngomongin balik dari bapak, malah bingung. Ngomong apa wae. Coba kita dengan PD-nya bilang Lailatul Qadar itu 21 sampai berapa? 29. Lailatul Qadar. Warna iki malam Lailatul Qadar. Lalu Lailatul Qadar keren tuh karena apa coba? Karena nuzulul Quran. Lalu nuzulul Quran tanggal 17. Lalu Lailatul Qadar tanggal berapa? Oh, ada nih. Alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi keiskalan yang masih itu sudah difitnah. Coro Gus Ba, ya coro Gus Ba, coro Quran ngawur gitu. Sembrono. Memang aku tidak pendapat tentang Quran, ya dan ayatnya seperti itu. Maka yang benar, Lailatul Qadar itu kata ulama-ulama dulu, orang yang beramal soleh, ya itu sudah anggap saja dapat Lailatul Qadar. Ora usah ndelok esuk-esuk ndelok srengenge blerengen ta ora. Nek ora blerengen berarti untuk Lailatul Qadar. Jan mendung kan blereng iki. Terus bengi angite sayup-sayup. Anggere dini hari ya sayup-sayup blok-blok aneh-aneh wae. Lah nek pikir segoe ora berarti wong laut gak tarah untuk Lailatul Qadar. Mergo segoro kidul langine bianter. Lah nek ning Dieng ya mesti sayup. Mau angin ndok gunung wis kesel dadi ora sayup-sayup. Gawe ukuran ojo ngono, gawe ukuran ngono rak wong Dieng luwih ngrasa entuk Lailatul Qadar timbang wong segoro kidul. Go segoro kidul angine apa? Buanter. Padahal alamate piye? Sayup-sayup. Mana-mana. Maksudnya alamat ngono iku ora ngono, maksudnya ayat iku Kanjeng Nabi mbadhawuh ngono, maksudnya ora ngono. Wes dong ya. Ayo Lailatul Qadar tanggal aku seneng wong bodho. Enak urip wis happy no. Happy. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kejati dirian itu tidak bisa hilang dengan standar keidealan. Yang hilang itu standar apa? Keidealan. Misalnya kita maling ya eman lah sebagai orang mukmin kok maling. Warga Indonesia kok kriminal tuh eman, tapi dia tetap orang Indonesia. Orang Islam tetap Islam meskipun dia fasik. Sebab itu Allah ngendikan faminhum zalimul linafsi. Sebagian dari orang yang saya pilih dia adalah orang dolim. Ya dolim saja. Kamu jangan kamu katakan kafir ya dolim saja. Dolim kira-kira maknanya kurang ajar, kacau, kriminal. Tapi kan tetap dia orang Indonesia. Paham ya? Tetap dia orang Islam. Tapi Islam yang dolim. Ya seperti saya sering cerita. Saya pernah ketemu orang alim melaku-melaku di Tuban. Iku pilih tanggamu. Wong Islam kok doku. Wong Islam kok doku umat Islam kok do mabuk. Ya tentu oknum ya. Tapi jari orang alim tadi, itu orang umat Islam. Islam sing kumat. Jadi orang Islam itu hanya dua, umat Islam sama Islam yang kumat. Jadi kalau pas fasik ya Islam kumat. Kalau pas waras umat Islam. Ya sudah itu bolak-balik. Ya, jadi umat Islam. Jadi kalau di Jogja atau di Jakarta ada orang mabuk, itu berarti Islam sang kumat. Kalau pas ngaji umat Islam. Tapi kadang orang yang sama ya kadang umat Islam, kadang Islam yang kuman. Ya sudah seperti itu. Dan nanti pas diambil Allah ya tetap statusnya dua tadi. Umat Islam dan Islam yang kuman. Jadi jelas ya. Jadi jelas sekali makanya orang Khawarij itu kata Rasulullah syarrul khalqi wal khaliqa. Ela makhluk itu orang Khawarij. Karena
dia menghilangkan status kejati dirian. Itu bahaya bagi kelangsungan negara maupun agama. Jadi misalnya kalau orang nyuwun sewu, misalnya ada orang kriminal di Indonesia, terus dianggap gak warga Indonesia, terus mau dibuang kemana? Coba. Sama kalau semua orang Islam yang salah dianggap kafir, terus lalu mau kamu buang kemana? Padahal dengan kamu katakan kafir, artinya dia sudah tidak wajib sholat. Orang kafir tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Apa tidak lebih ngeri? Karena dia tidak berkewajiban melakukan ibadah-ibadah Islam. Berarti Anda lebih ridho dunia ini rusak. Ya misalnya Zaid karena megang patok kuburan atau melakukan dosa besar, kamu katakan kafir. Setelah kafir dia wajib sholat tidak? Tidak kan? Wajib puasa tidak? Berarti kan malah jura-juran. Karena mendorong orang keluar dari ring permainan kesalehan. Tapi kalau kita katakan Islam, kemudian kita bina. Kan ini jadinya aset.